nggak jadi Jokowi aja ini yang jatuh, kita semua jatuh. Nah, Jokowi, termasuk Anies dan lain-lain, semua. Ini orang nggak bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Ini sebenarnya ini bukan lagi soal coronavirus, ya ini ada 3 tingkatan. Ya, pertama orang coronavirus itu public health system. Yang kedua, ya ekonomi collapse. Itu orang sekarang di dunia internasional bicara soal deglobalization and decoupling of economic. Itu tema-tema besar sekarang di dunia. Yang ketiga, orang bicara civilization collapse. Ya, yang Indonesia ini sekarang yang collapse itu civilization-nya udah tahapan paling tinggi menurut saya. Jadi kita ini udah bahaya. Jadi kalau survei-survei itu buat saya udah orang-orang yang nggak waras saja yang masih percaya survei. Ya, ini sekarang bukan soal survei Anies atau survei tidak Anies. Negara ini sekarang sibuk berpikir mau cari utang, ya 1.039 triliun. Tapi sampai sekarang stres nggak tahu mau ngutang kemana. Ya, kemarin saya baca tulisan Bambang Susatyo, Marwar Sirait dan Andi Rahmat, tiga-tiganya pendukung utama Jokowi. Ya, itu aja udah hopeless. Ya, ketika saya ditelepon sama Andi Rahmat tadi malam, saya menjelaskan sama mereka, kamu mau membebankan semua dalam tulisan kamu itu dalam stimulus ekonomi, pemulihan itu kepada state. Nggak akan ada, saya bilang, uangnya. Dan Bank Indonesia sampai sekarang nggak akan mungkin cetak uang. Karena apa? Karena itu sudah tidak mungkin Bank Indonesia melakukan cetak uang seperti tahun 98. Ya. Nggak ada lagi di kemampuan Bank Indonesia, dan dia takut ditangkap seperti zaman dulu. Jadi Sri Mulyani mau ngutang kemana? Saya kasih tahu IMF sekarang, IMF itu 160 negara antri mau utang ke IMF, termasuk 10 negara kreditornya, Amerika dan lain-lain. Amerika mau cetak uang 3 triliun US dollar. Cina mau cetak utang 4,7 triliun yuan. 3,7 triliun yuan itu dalam infrastruktur bond, yang 1 triliun yuan itu dalam bentuk pandemic bond. Nah, kita mau coba buat pandemic bond kemarin, nggak laku Sri Mulyani itu mau buat pandemic bond. Jadi kita ini pada akhirnya harus tahu dalam 2 bulan ke depan, yang ada itu rakyat kelaparan, rakyat marah, social unrest, dan huru-hara di mana-mana. Nah, kalau negara-negara seperti ini, dalam semua buku-buku tentang The Rise and Fall the Great Nation, atau The Rise and Fall the Nation, ini kita masuk yang disebut the fall itu, kita hancur. Jadi kalau orang masih berpikir Jokowi, masih berpikir Anies dan lain-lain, saya udah nggak pernah lagi berpikir itu. Ini ke depan ini, ya kita ini sudah hancur babak belur semuanya. Tapi yang kok yakin sekali, Kak Syahganda, kok yakin sekali, nanti gini loh, Kak Syahganda ini kan kalau mengkritik pemerintah itu apa ya, sangat vulgar gitu loh, bisa dikatakan ya. Nah, ini kalau misalnya ditantangin debat juga bisa nggak? Sama Rocky Gerung. Oh iya, bukan, enggak, iya, ini bukan soal ditantangin debat sama Luhut maksudnya. Mau debat atau nggak debat, begini, ini karena ada yang disebut Yusuf Kalla kemarin. Itu 2 bulan golden time, ya Januari Februari itu diabaikan. Itu satu, coba lihat. Yang kedua, apa yang kamu lihat itu yang disebut oleh Anies kemarin, kita menyembunyikan informasi adanya COVID di bulan Januari dan Februari. Itu dirilis tanggal 6 bulan 6 kemarin oleh majalah terbesar di Eropa, di Economist, ya, dan kemudian sebelumnya oleh Sydney Morning Herald. Yang kemudian kamu lihat lagi, ya kemarin itu Pangdam Brawijaya, ya Pangdam Brawijaya mengatakan Risma dan kawan-kawan tidak ngurus COVID, cuman canda-canda, main drama. Itu kan bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti saya dikejar-kejar sama buzzer. Nah, ini yang ngomong Panglima Daerah Militer Brawijaya. Yang ngomong, baca semua di koran. Nggak ada yang ngurus ini semua. Panggung sandiwara, ya. Cuman satu menurut saya yang memang dari awal itu konsisten untuk ngurus COVID itu cuman Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan itu siapa? Karena Anies Baswedan kan bukan pemerintah pusat. Dia adalah pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusatnya buka transportasi, KRL, Jabotabek, buka transportasi pesawat terbang, sebentar buka, sebentar enggak. Ya dia di Jakarta ya gagal juga. Makanya ini kegagalan ini akan total, dan ini negara kolaps. Jadi bukan hanya Jokowi yang 6 bulan menurut saya kolaps dari prediksi kemarin. Nambah ini. Negaranya ini kolaps juga. Kak Rocky, ini sebelum pertanyaan selanjutnya, Kak Rocky juga yang kalau ngeritik pemerintah ini kan
vulgar juga gitu kan ya, kadang-kadang pilihan katanya juga dungu lah apalah gitu kan. Nah ini ya, Itu paling sopan. Itu paling sopan buat keadaan sekarang tuh. itu sudah paling sopan ya, Ya. sudah majas, udah Ya diperhalus karena sudah. kita berhadapan dengan pemerintah yang brutal, jadi mesti vulgar juga kan, dia brutal aja nih, kebijakan brutal. Tapi seandainya ditantangin Luhut gitu, suruh debat begitu, mau nggak ditantangin apa atau pemerintah pusat yang dikritik-kritik begitu? Berani nggak? Ya, saya Kasihan berdebat Rocky dengan Gerung argumen. udah merendahkan Rocky Gerung, debat sama orang nggak punya kapasitas. Terima kasih, Opi. Propaganda. Nggak, Rocky Gerung dan saya ini sudah 30 tahun lebih jadi TV. Sangat mencintai bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia. Orang-orang lain itu entah kapan dia mencintai, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita disuruh debat sama orang yang nggak mencintai bangsa ini, bagaimana? Waduh. Tuh, Jadi, Rahma, itu. ya. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya, Kak Rocky. Sebenarnya ada yang, ini pertanyaan besarnya ini loh, pertanyaan besarnya. Apakah ya ini kita nggak mau sevulgar Kasyaganda ya bahwa negara ini akan hancur begitu kan? Kok kayaknya serem ya? Aduh gitu kan. Tapi ini pertanyaannya ini aja deh, bukan hancur. Apakah negara kita ini baik-baik saja, Kak Rocky? Mengingat begini, mungkin kita semua tahu ya, ada orang kerja mau dipotong tapera begitu. Kemudian PLN tiba-tiba tagihannya naik. Yang protes katakan kampret katanya. Atau macam-macam lah. Banyak lah potong. Bahkan bulan Juli ini BPJS mau naik. Udah lagi tentang dana haji. Pertanyaan besarnya, apakah negara kita baik-baik saja, Kak Rocky? Ya itu, Syaganda tadi betul menerangkan itu dengan cara yang dramatis. Tetapi sebetulnya faktanya sama itu. Kalau pakai istilah yang lebih akademis, namanya regime fatigue gitu. Regime ini mengalami metal fatigue. Jadi crack udah, tapi nggak kebaca karena ditutupi dengan rapi oleh semen gitu. Padahal di dalamnya beton bajanya itu udah retak gitu kan itu. Nah kita bisa baca itu dari kebingungan pemerintah, bukan sekedar kebingungan, kepanikan. Mau keluarin papers hutang, dijual ke pasar, ke publik, tapi pemerintah minta supaya Bank Indonesia beli di pasar perdana itu menandakan bahwa nggak ada sebetulnya keyakinan bahwa kebijakan pemerintah akan dibeli oleh publik. Soal tapera tadi, panik, kumpul duit dari mana, ambil aja pokoknya, masukin dulu tuh. PLN segala macam. Jadi itu satu keadaan di mana kecemasan pemerintah terbaca dari kebijakannya justru. Ya karena itu saya nggak ada benar mengatakan bahwa ya ini rejimnya fatigue gitu. Saya nggak ada naikin taunya bangsa ini potensial runtuh. Ya memang kalau rejimnya fatigue, sementara dalam keadaan kelelahan rejim ini tidak bisa diambil alih oleh oposisi, maka bangsa ini runtuh. Lain kalau ada oposisi, oposisi akan ambil alih kelemahan rejim ini. Pak Jokowi kemarin bicara ini demokrasi gotong royong, tidak mengenal oposisi. Jadi begitu pemerintahan Jokowi jatuh, yang mengambil alih siapa? Kalau ada oposisi, oposisi punya tawaran alternatif. Cara jual surat utang begini loh, cara nurunin suku bunga begini loh, cara deal baru agar supaya bond kita itu dihargai di luar negeri begini loh. Kan itu soalnya kan. Nah sekarang nggak ada itu. Dan nggak ada orang dari dalam pemerintah yang bisa ucapkan keyakinan bahwa kita di mata internasional masih bermutu. Bahkan internasional bilang kita ban Indonesia dalam daftar bahwa nggak boleh ada orang Indonesia masuk ke negara kita karena mereka pembawa virus. Jadi kesimpulan saya, ini pemerintah gagal di dalam soal yang sangat krusial hari ini, yaitu memelihara kesehatan publik. Itu aja dia udah nggak bisa. Jadi kalau ditanya misalnya, apa penyebab corona ini bertahan sehingga kurvanya naik terus? Bukan karena virusnya bandel, tapi karena kebijakannya buruk. Jadi kalau ada dokter meninggal, dia tidak meninggal karena virus, tapi meninggal karena kebijakan politik buruk dari rezim. Dia meninggal karena kebijakan yang buruk, yang sebetulnya bisa tadi diminimalisir sejak 2 bulan yang lalu. Tadi gold periods yang hilang itu kan. Jadi ngomel-ngomel di antara pemerintah itu ya ngomel di antara orang dungu aja kan. Si ini bilang yang, jadi saya udah malas sebetulnya menganalisis. Kan akhirnya kita mesti balik pada kapasitas presiden untuk
mengatur koordinasi itu nggak bisa, nggak ada. Kalau dia punya kapasitas dari awal, bilang, oke, saya presiden, saya hanya akan bicara setelah konsultasi dengan kepala gugus tugas, bukan konsultasi dengan pembisik, bukan konsultasi dengan influencer, bukan konsultasi dengan buzzer, bukan konsultasi dengan menteri-menteri. Mestinya presiden hanya menunggu keterangan dari gugus tugas. Dari Jenderal Doni, baru presiden sebagai kepala negara, amplifikasi itu sebagai public address bagi masyarakat. Sekarang gugus tugasnya ngomong lain, presiden ngomong lain, artinya orang membaca atau minimal saya membaca, presiden tidak mendengar keterangan gugus tugas. Dia mendengar influencer, dia mendengar oligarki, dia mendengar akumulator yang ingin segera ekonomi tumbuh. Dia nggak dengar ID, dia nggak dengar researcher. Jadi inilah akibatnya kalau presiden kapasitasnya kurang gitu. Sehingga sebetulnya dia bisa bikin perbandingan kalau dia mampu untuk mengolah data dunia dibandingkan dengan ocehan-ocehan kepala daerah. Lalu dia ambil kesimpulan, oke, seluruh itu problemnya saya serahkan keputusannya pada gugus tugas. Saya hanya menjadi juru bicara gugus tugas. Mestinya begitu kan? Secara teknis presiden itu harusnya jadi juru bicara dari gugus tugas. Karena soal pandemi ini adalah soal koneksi internasional. Gugus tugas berhubungan dengan internasional. Gugus tugas dunia terkoneksi dalam data. Nah, kita disembunyikan data itu dari awal. Yang dari awal presiden bilang, kita akan tangani COVID ini dengan pendekatan, bukan pendekatan intelektual, tapi pendekatan intelijen. Wordingnya begitu, artinya tersembunyi itu. Kan ngaco kan? Atau mungkin bahwa itu presiden nggak bisa bedain antara intelektual dan intelijen. Kan jadi kacau itu. Nah, kekacauan itu tadi yang Rahmat terangkan di awal, bahwa berubah-ubahlah kebijakan presiden. Ini normal, tapi hati-hati ya. Apa namanya, mau membuka tapi tutup lagi ya. Ya udahlah itu. Udah benar tadi Syahganda itu udah. Dia selalu benar kalau dalam urusan bangsa tuh. Baik. Pokoknya memang begitu. Kecemasan itu ada pada semua orang kok bangsa ini bisa gagal. Ya. Tapi anehnya ini Kak Henry, meskipun kondisinya sudah kalau kata istilah kalau kita di fatigue, istilah Syahganda tadi itu kolaps lah, negara ini mau kolaps gitu. Tapi di masyarakat sendiri meskipun banyak ya yang sudah kemudian berubah, dukungan terhadap pemerintah sendiri masih kuat. Maksudnya bukan hanya buzzer dong. Ya cebong kampret ini masih kuat loh, meskipun banyak yang sudah beralih ya, semua menjadi kampret pada waktunya begitu. Cuman masih banyak juga ini, masih menguat meskipun kondisi negara sudah seperti ini, pungutan tapera, BPJS, PLN, lain-lain, tapi tetap saja dukungan masih kuat tampaknya ya. Atau ada survei lain begitu? Oke, jadi gini Mbak Rahma, selama COVID ini ada 4 hal yang menurut saya perlu diperbaiki oleh pemerintah. Yang pertama adalah prioritizing, membuat prioritas. Makanya tadi Mbak Rahma bilang, kok tiba-tiba ada BPJS naik, terus kemudian ada tapera gitu ya. Itu kenapa? Itu karena prioritas yang menurut saya perlu dibuat dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Saya yakin program-program itu program-program bagus yang dibuat pada era normal, sebelum COVID. Nah, pemerintah harusnya begitu ada COVID, ini juga disesuaikan, dan nampaknya tidak kan. Jadi muncullah tapera, lagi susah-susahnya, kemudian masyarakat dipotong. Kalau dipotongnya itu juga apakah kemudian dapat rumah yang sesuai dengan keinginannya kan juga belum tentu. Maka timbul lagi misteri. Ini siapa sih yang paling diuntungkan dari tapera ini? Nah, kemudian yang kedua koordinasi. Jelas sekali antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah koordinasinya lemah. Bahkan terang-terangan ada beberapa kepala daerah yang melawan pusat. Ngajak debat menterinya itu belum pernah terjadi menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga ini masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini penting. Sehingga tidak lagi ada tumpang tindih komunikasi. Bayangkan saja antara presiden dan menteri perhubungan saja beda tuh pesan yang disampaikan. Belum lagi kan menteri-menteri yang lain. Yang keempat permasalahannya yang perlu ditingkatkan yang tadi Bang Rocky katakan. Persoalan mendengarkan. Pemerintah ini kurang mau mendengarkan. Coba kalau sering-sering mendengar aktivis yang sudah 30 tahun lebih ini bicara kan, Bang Rocky dan Bang Syahganda. Kalau saya aktivis yang hampir belum 30 tahun saya menjadi aktivis, itu kan masih muda. Kalau pemerintah mendengarkan untuk melakukan, jadi gini, mendengarkannya adalah untuk memahami,
apa yang disampaikan rakyatnya. Yang ada sekarang, mereka mendengarkan untuk mempersiapkan bantahan. Nah, kalau mendengarkan hanya untuk mempersiapkan bantahan, ini nggak akan masuk, nggak akan dipikirkan. Nah, kalau 4 hal tadi diperbaiki, menurut saya seharusnya tidak terlalu gagap pemerintah dalam menghadapi COVID ini. Masuk ke yang tadi, kenapa kemudian hal-hal ini terjadi? Coba PLN bukan menaikkan ya, mereka berkali-kali membantah dan mengklarifikasi itu akibat penggunaan. Oke lah, sekarang penggunaan masyarakat itu melambung tinggi. Akibat apa? Akibat kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk work from home. Kalau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masyarakat membayar uang lebih atau tagihan lebih kepada PLN akibat listrik yang digunakan, harusnya siapa yang bertanggung jawab? Harusnya pemerintah ikutan cawe-cawe untuk itu. Karena pemerintah memberikan kewajiban untuk stay home. Work from home juga. Nah ini kan enggak. Bahkan PLN sempat sibuk-sibuk juga sewa-sewa buzzer. Mudah-mudahan saya salah nih. Tapi pernah ada trending di Twitter itu tagihan PLN oke aja. Dan kalau di search itu sama Ismail Fahmi, dibongkar itu banyak sekali yang mencuitkan itu followernya di bawah 10 gitu. Jadi 1 digit. Nah kalau sampai berani menyewa buzzer untuk membuat trending sebuah perusahaan yang memonopoli listrik itu kan aneh. Jadi antara prioritas, koordinasi, kemudian komunikasi dan mendengarkan ini tidak jalan. Coba kalau didengarkan saja, pasti harusnya pemerintah nggak, oh iya ya, itu tagihan listrik rakyat banyak yang naik karena mereka kerja di rumah dan lebih banyak patuh mendengarkan kami bicara. Mereka stay at home. Kalau gitu saya bantu mereka. Baik. Bisa begitu. Baik, tapi saya kembali lagi ke Kak Syaganda ya, meskipun menggambarkannya tadi itu begitu dramatis tadi itu Kak Syaganda bahwa ini negara sudah mau hancur lah, kolaps dan lain sebagainya, tetapi pada kenyataannya masih banyak kok yang mendukung pemerintah, dukungan terhadap pemerintah ini masih kuat, artinya Cebong masih kampret, masih sehat walafiat dua-duanya. Mbak Rahma, saya aja yang jawab itu boleh nggak? Ya boleh. Tambahin. Jadi gini, di hasil surveinya Kedai Kopi pun begitu. Jadi kalau pemerintah ditanya responden bagaimana kepuasan atau kenyamanan Anda terhadap kepemimpinan pemerintahan sekarang, pasti mereka bilangnya nyaman. Jadi kalau dukungan itu selalu ada, karena di samping mereka menjawab nyaman, selalu ada pikiran di balik itu. Para kalau mengganti, gitu kan. Nah, karenanya, maka begitu ditanya, bagaimana pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf? Oh, oke. Puas nggak? Puas. Nyaman nggak? Nyaman. Kira-kira kelebihannya apa? Kelebihannya apa ya? Kalau kekurangannya, wah kekurangannya 1, 2, 3, 4. Harusnya kan kalau nyaman dan memang puas, itu nggak ada kekurangan. Wah, saya puas kok nggak ada kekurangan. Kan harusnya begitu. Nah ini memang pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pernah selesai dijawab karena puasnya orang Indonesia itu, ya, nyamannya orang Indonesia itu beda antara apa yang disampaikan dan dirasakan. Tapi Kak Syaganda, rasanya tidak ada itu negara yang hancur selama dukungan masyarakat masih kuat. Kita dulu dijajah saja karena semua mendukung, semua bersatu bisa mengalahkan penjajah. Ini tampaknya dukungan terhadap pemerintah juga masih kuat begitu Kak Syaganda. Ya ini kan kalau Sarita paham ya, ini yang hancur ini dengar nggak nih? Dengar. Dengar. Yang hancur ini ini lebih parah. Semua orang akui ini lebih parah daripada Great Depression, ya tahun 1930. Lebih parah daripada 1998 ketika krisis Indonesia hancur. Itu udah diakuin sendiri oleh rejimnya sendiri, oleh Sri Mulyani, ya. Jadi ini orang banyak yang masih canda-canda, tapi kayak Sri Mulyani menurut saya sih dia nggak canda, cuma dia terkungkung pada satu sistem di mana dia harus berbakti ya. Tapi menurut saya semua orang paham. Ya kalau Gubernur BI dari awal dia udah paham, dia nggak mau didesak-desak DPR untuk cetak uang, dia nggak mau. Ya kita ingat misalkan DPR minta 1.600 sampai 1.800 triliun uang dicetak, printing money bukan quantity easing yang sekarang dilakukan, quantitative easing yang sekarang dilakukan oleh
Bank Indonesia. Ini printing money. Ini perdebatan nanti agak yang kita ingat menarik di situ. Tapi kembali ke ini ya, ini kalau soal dikaitkan dukung mendukung ini ada dua. Satu, kita mau melihat masyarakat yang dia itu memang dipelihara dendamnya, ya dendam itu misalnya gini, pada saat awal-awal pemerintah ini menghandle isu COVID, ya itu yang keluar di hampir banyak media, tahu nggak apa? Itu adalah pemerintah ya menanyakan kepada masyarakat, pemerintah tuh Jokowi dan Mahfud MD dan lain-lain, apakah rakyat Indonesia setuju tidak memulangkan anak-anak ISIS? Boleh cek itu di bulan-bulan itu Februari Maret, ya. Dan itu yang keluar di hampir banyak media, lagi itu terorisme dan lain-lain. Cuman Indonesia yang masuk pada tema itu. Coba lihat seluruh Eropa itu kriminalitas berkurang, orang malah di rumah semua. Kita masih sibuk soal terorisme, ISIS dan lain-lain. Terorisme itu saya kasih tahu, tidak ada yang mau dibajak sekarang, tidak ada mau itu. Bulan itu lagi bangkrut, mau yang terbesar di Inggris, yang di Prancis itu Air France itu lagi bangkrut, apalagi Garuda. Teroris mau bajak apa? Ya kan, tapi ini kita selalu terorisme itu saya memasukkan tema-tema supaya di masyarakat itu kebencian antara yang satu dengan yang lain itu terpelihara supaya blocking itu tetap ada dukungan kepada rejim. Nah ini bahayanya. Nah jadi kalau survei mensurvei terorisme banyak, ya pasti ada. Tapi jangan dilihat bahwa masyarakat nggak ada yang sadar. Ya misalkan masyarakat yang intelektual, dokter, ya kan dan lain-lain itu banyak yang kemudian memberikan apresiasi misalkan terhadap Anies Baswedan selama bulan-bulan Maret dan April dia melakukan kerjaan-kerjaan yang serius membuka data tentang COVID ini. Dia buka data COVID Jakarta Go ID atau Go ID, kemudian dihajar oleh Menkominfo dan Menteri Kesehatan. Dia nggak mau Anies melakukan satu pembukaan kepada publik. Jadi maksud saya ini kita kalau mengkaitkan dengan survei itu memang suatu yang susah kita masuk di akal sehat. Sebentar loh, kan survei ini cuma di dunia cuma satu-satunya di dunia yang ada cuma di Indonesia. Ketika ada COVID pakai survei, coba lihat seluruh dunia. Seluruh dunia tunjukkan nama saya, apakah ada perusahaan survei kayak Denny JA misalkan melakukan survei ada 158 kota dan provinsi yang harus dibuka pada bulan Juni, kata si Denny JA. Lihat surveinya Denny JA misalkan. Itu kan stinting. Pada saat yang bersamaan Jokowi bilang 102. Ya, ketika ada COVID pakai survei Jokowi 158. Dan kemudian yang dibilang Denny JA Jakarta tahunya Jakarta naik 5 lagi. Jadi ini kan kita kalau percaya survei, jadi kita ikut-ikutan penting. Jadi mending menurut saya kita kembali ke fokus. Ini bangsa udah mau hancur, ya. Kalau kata DNJA ini karena elitnya tidak memberikan ruang pada oposisi.